Bapak Ibu, umat yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado. Hari ini Minggu 23 Agustus 2026, kita merayakan perayaan Ekaristi, hari Minggu biasa ke-21. Dan sebagai celebran pada misa kedua ini, Pastor Paroki, Pastor Vicky Singal PR. Umat yang terkasih, sebagai catatan, karena AC kita sedikit bermasalah, maka jika ingin ke toilet bisa lewat pintu depan. Dan mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati batin kita nyanyikan lagu pembuka. Kini kami menghadap puji syukur 334. Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kudus kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu. Nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Pun kini kami hadiri pesta dan kurban putra-Mu. Kini kami pun menyadari sungguh agung kasih-Mu, hingga Kau utus putra-Mu menyelamatkan kami. Kami bersyukur pada Dia kini dan selamanya. Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu. Nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Pun kini kami hadiri pesta dan kurban putra-Mu. Kini kami pun menyadari sungguh agung kasih-Mu, hingga Kau utus putra-Mu menyelamatkan kami. Kami bersyukur pada Dikau kini dan selamanya. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah aku. Selamatkanlah hamba-Mu yang berharap kepadamu. Kasihanilah aku ya Tuhan, kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Para suster, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-21. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kepercayaan dan tanggung jawab. Bacaan pertama, Eliakim menerima kunci kepercayaan dan tanggung jawab. Demikian dalam Injil, Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, dan sesudah itu Yesus mempercayakan kepadanya kunci kerajaan surga. Kunci adalah lambang kekuasaan, bukan untuk menguasai, melainkan kepercayaan untuk melayani. Karena itu dalam perayaan Ekaristi hari ini mari kita bertanya dalam diri kita sendiri, apakah saya telah menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Apakah tanggung jawab yang diberikan kepada saya telah saya jalankan sebagai pelayanan atau kesempatan untuk mencari kepentingan diri sendiri? Sambil bersyukur atas kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, mari dengan rendah hati kita mengakui kelemahan, kedosaan kita, bahwa seringkali tanggung jawab dan kepercayaan itu tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Kami meluhurkan Dia. Kami menyembah Dia. Kami memuliakan Dia. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya
dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ialah Engkau telah mendasarkan gereja-Mu dalam diri Petrus dan para rasul. Kami mohon peliharalah gereja-Mu, agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilan Yesus Putra-Mu, untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ya Tuhan, kasih setiamu
kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan suatu kepada Allah, sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan.
atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, ibu bapak, orang-orang muda, adik-adik, saudara-saudari sekalian, selamat pagi dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepercayaan dan tanggung jawab itu dua kata yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain, bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang. Dua sisi yang berbeda tetapi satu dalam mata uang itu, tanggung jawab, kepercayaan dan tanggung jawab. Kedua hal itu selalu berjalan bersama dalam kehidupan setiap hari. Jadi ketika misalnya ada orang yang mengatakan, saya memberikan kunci rumah kepadamu, saya memberikan kunci motor kepadamu. Pada saat yang sama dia sebenarnya mau mengatakan dua hal. Pertama, saya percaya kepadamu. Sekaligus dia mau mengatakan, jagalah apa yang saya percayakan kepadamu. Karena kepercayaan itu selalu melahirkan tanggung jawab. Semakin besar kepercayaan yang diberikan, maka logikanya semakin besar tanggung jawab yang harus dia pikul. Saudara-saudari yang baik, saya mau mengangkat tema ini sebagai salah satu permenungan kita
pada hari Minggu biasa yang ke-21 ini. Kepercayaan dan tanggung jawab. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan bersama tadi, Tuhan memilih Eliakim menggantikan Sebna, dan Tuhan bersabda demikian, Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara-saudari, teks ini berbicara tentang soal pergantian jabatan dan kekuasaan pejabat kerajaan pada waktu itu. Sebna, seorang pejabat tinggi, dicopot dari kedudukannya karena tidak bertanggung jawab, menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan. Dan kemudian Allah memilih Eliakim bin Hilkia untuk menggantikannya. Dan yang menarik adalah pada saat Allah memilih Eliakim, Allah mengatakan demikian, bahwa Eliakim digambarkan bukan hanya sebagai penguasa, tetapi dikatakan Eliakim adalah bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi seluruh kaum Yehuda. Berarti kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Hilkia menurut kehendak Tuhan, bukan untuk menguasai, bukan untuk menjajah, bukan untuk membuat hidup orang lain semakin sulit, tetapi supaya dia melayani, menjaga, dan kemudian bertanggung jawab atas kehidupan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang sama juga kita dengarkan dalam Injil hari ini. Sesudah Yesus dan para murid tiba di Kaisarea Filipi, dia bertanya satu pertanyaan, menurut orang, siapakah putra manusia itu? Dan lihat jawaban mereka beda-beda, sesuai dengan apa kata orang. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, dan ada yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Itu kata orang siapakah Yesus. Lalu Yesus bertanya sekali lagi, menurut kamu, bukan orang lain, siapakah putra manusia itu? Ya, jadi bukan apa kata orang, siapakah aku menurut Anda? Pertanyaan yang sangat personal, pertanyaan yang sangat pribadi, menyentuh kehidupan para muridnya yang sudah sekian lama hidup berkarya bersama dengan Yesus. Dan menarik bahwa Petrus memberi jawaban yang sangat pribadi juga, sebagaimana dia telah mengenal, mengimani siapakah Yesus itu. Dia berkata, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan sesudah pengakuan iman yang luar biasa itulah, kemudian Yesus berkata kepada Petrus, Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Lihat urutannya penting. Petrus mengenal siapa Yesus. Dia mengakui dengan mantap Yesus adalah Mesias. Sesudah pengenalan, sesudah pengakuan iman, kepadanya diberi tanggung jawab yang besar. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Berarti ada hubungan yang erat antara mengenal Yesus, mengakui dia, dan kemudian tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Yesus. Semakin mengenal Yesus, semakin mengakui dia, maka semakin mampu juga Petrus untuk melakukan tugasnya seperti Yesus, datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang.
Maka Petrus tidak diberi kunci supaya merasa lebih hebat dari murid-murid yang lain. Tetapi Petrus dipercayakan supaya menjaga kesatuan iman dan kemudian memelihara umat yang dipercayakan kepadanya. Saudara-saudari yang baik, dari masa ke masa selalu hadir di dunia ini orang-orang yang diberi kepercayaan, diberi kunci. Pemerintah diberi kunci kekuasaan. Orang tua diberi kunci keluarga. Para guru memegang kunci pendidikan dan kecerdasan. Para pengusaha memegang kunci ekonomi dan kesejahteraan. Para pengurus DPP, kelompok kategorial wilayah rohani, ada kunci pelayanan. Dan para imam ada kunci tanggung jawab pastoral. Siapapun kita mempunyai kunci masing-masing. Maka pertanyaan bukan lagi apakah kita memegang kunci, tidak. Tapi pertanyaan adalah untuk apa kunci yang diberikan kepada kita? Untuk apa kepercayaan yang diberikan kepada kita? Untuk apa tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Maka baik kita merenung sedikit bacaan kedua hari ini. Sangat indah apa kata Paulus kepada umat di Roma. Dia mengatakan segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Inilah kuncinya, bahwa kekuasaan, tanggung jawab diberikan oleh Allah, ada karena Allah dan harus kembali kepada Dia untuk kemuliaan namanya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, karena itu semakin besar kunci yang dipercayakan kepada kita. Apapun tugas kita, maka seharusnya kita menjadi semakin rendah hati. Jabatan bukan alasan untuk meninggikan diri. Kepemimpinan bukan kesempatan mencari kehormatan, dan pelayanan bukan panggung untuk menunjukkan kehebatan kita. Semua diberikan oleh Tuhan untuk kita laksanakan dengan rendah hati, untuk kemuliaan Dia dan untuk keselamatan orang-orang yang kita layani. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salah satu persoalan besar zaman ini adalah manakala orang kehilangan kepercayaan. Ini tragedi besar kalau orang sampai kehilangan kepercayaan. Misalnya, anak kehilangan kepercayaan kepada orang tua karena perkataan tidak sesuai dengan apa yang mereka teladankan dalam hidup. Saya ingat satu cerita pendek. Ada seorang bapak yang selalu bilang kepada anaknya yang baru berusia kelas 2 SMP. Umur berapa itu? 12, 13 mungkin. Dia selalu bilang di rumah kepada anaknya ini, pokoknya kamu jangan sampai menginjakkan kaki di tempat yang namanya pub. Apa? Ya. Atau di tempat karaoke, dia bilang. Dia selalu bilang pada DP anak, pokoknya DP anak tanya, siapa son yang boleh pergi? Pokoknya di sana ada yang kamu tidak boleh lihat di situ. Maka tiap hari dia bilang, dia boleh pergi dia boleh pergi. Ngana dia boleh lihat sesuatu di situ. Karena semakin lama anak penasaran, maka diam-diam dia pergi, no? Sampai sana apa yang dia lihat? Apa kira-kira? DP papa di situ. Maka yang sebenarnya dia boleh lihat karena DP papa ternyata di situ. Jadi yang DP papa bilang yang boleh karena lihat di situ, ya DP papa sebenarnya ada di situ. Jadi kalau memberi nasihat, kehilangan kepercayaan kalau kemudian yang dikatakan tidak sesuai dengan yang. Saudara-saudari,
Kita juga berharap sesudah perayaan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, kita punya kepercayaan yang besar kepada pemerintah negara kita. Ya, kita berdoa saja. Ya. Karena kalau kehilangan kepercayaan juga, itu juga berbahaya untuk negara kita. Ya. Maka kita berharap pemerintah membuat kebijakan yang membuat masyarakat semakin percaya. Tidak ada program yang menimbulkan polemik besar di negara ini, di seluruh dunia mungkin selain MBG itu. Ya, makan bergizi gratis. Ya. Presiden Prabowo mengatakan, saya memberi makan anak-anak kok diprotes. Tidak diprotes. Tujuannya baik. Jadi MBG itu luhur, mulia. Karena memberi makan gratis kepada anak-anak supaya mereka tidak stunting dan lain-lain. Itu benar. Persoalannya di implementasinya di situ, ya. Anggarannya kan 15.000 menurut informasi. Pertanyaannya, yang 15.000 itu apakah yang sampai ke anak-anak itu berapa? Boleh setengah kah? Nah, disitulah pertanyaan, yang setengah kemana? Ya, kepada para pengelola, pemilik SPPG, dan lain-lain. Padahal dana itu dipotong 20% dari anggaran pendidikan. Ada guru-guru di pelosok yang gajinya bertahun-tahun 500.000, 1 juta. Pegawai SPPG gajinya jutaan. Di mana keadilan? Nah, di situ yang harus, ya. Jadi MBG-nya bagus, menarik, mulia, tetapi persoalannya di situ supaya memang kena sasaran, ya. Jangan dipotong di efisiensi dari hal lain, yang diberi makan bukan anak-anak tetapi pihak-pihak lain yang berkepentingan. Termasuk TNI dan Polri, pemilik juga SPPG, menerima banyak. Apakah tidak ada pekerjaan lain? Ini kan sangat transparan. Ya, itulah kenyataan sekarang. Ya. Nah, kita berharap 2027 saya lihat di anggaran MBG masih besar. Moga-moga memang kembali untuk gizi anak. Jangan ke pihak-pihak lain yang menerima terlalu banyak. Nah, itu kalau jadi maka orang-orang bisa kehilangan kepercayaan. Kita percaya kemudian bisa diperbaiki. Kepala BGN kan sudah ditangkap yang korupsi itu. Benar bahwa ada korupsi. Nah, sekarang yang baru ini moga-moga lebih baik lagi. Ya, begitu. Ya, jadi kita berharap bahwa yang baik itu, yang mulia itu memang sungguh-sungguh sampai kepada anak-anak tepat sasaran dan kemudian bisa dilanjutkan, dan kita percaya pemerintah bisa membuat kebijakan yang semakin membuat masyarakat seperti tema dari perayaan proklamasi Indonesia yang adil, berdaulat, adil dan makmur. Nah, begitu. Nah, itu doa kita semua supaya sungguh-sungguh kita bergerak maju ke arah masyarakat yang adil dan makmur karena kebijakan pemerintah yang pro untuk kesejahteraan kita semua. Semoga demikian. Amin. Mari kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang baik, Kristus adalah Mesias Putra Allah yang hidup. Kehadirannya di tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kita. Marilah kita sekarang panjatkan doa-doa kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang telah berkenan mengutus putranya demi keselamatan kita. Bagi Bapa Suci Paus Leo ke-14. Ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat penggembalaannya kami semakin dekat dan cinta padamu, sumber kehidupan kami. Marilah kita mohon. Tuhan kasihanilah. Bagi para uskup dan imam. Ya Bapa, semoga para uskup dan imam selalu memberi harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepadamu dan tekun mewartakan kerajaan-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon. Tuhan kasihanilah. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara. Marilah kita mohon. Tuhan kasihanilah. Bagi kita seluruh umat Kristiani. Ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon. Tuhan kasihanilah. Intensi misa kita berdoa bersama keluarga Rotin Sulu Ekawati atas berkat dan perlindungan yang diterima keluarga, khususnya atas hari ulang tahun dari anak Eugenia Benedikta tanggal 18 Agustus yang lalu. Semoga Tuhan dan Bunda Maria senantiasa memberkati keluarga ini, khususnya dalam pendidikan, perkembangan anak-anak. Semoga segala cita-cita dan harapan mereka sungguh-sungguh dikabulkan oleh Tuhan. Kita berdoa bersama dengan keluarga untuk almarhum Yohanes Denga yang meninggal 40 hari yang lalu. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa dan kekurangan semasa hidupnya, dan semoga Tuhan menerima dia ke dalam kebahagiaan abadi, memandang cahaya kemuliaannya, dan berikanlah kepada kami Cinsi, Kayana dan Kalana ketabahan dan kekuatan iman agar senantiasa mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup selanjutnya. Marilah kita mohon. Tuhan kasihanilah.
Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk yang untuknya Yesus telah mengorbankan hidupnya. Tinggallah bersama kami sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan dan harapan akan Kristus. Kabulkanlah doa-doa kami ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita kandung Kristus Dia diri dalam kehidupan. jadilah murni, semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita anggur Kristus, kita diparas dengan penderitaan. Jadilah anggur murni, semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita tunggu Kristus, kita harus biar ikut bersengsara, supaya ikut bangkit. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan sebagai manusia bagi kami menjadi makanan rohani. Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan bersama manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Menurut hasratku, hanya rahmat dan kasih dari yang ku mohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu, menjadi hartaku.
Berdoalah saudara-saudari supaya doa-doa kita, intensi kita hari ini bersama dengan persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Ialah semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan membangun kami menjadi gereja-Mu yang bertahan dan berkembang di tengah aneka macam tantangan zaman ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citra-Mu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasa-Nya, agar selaku wakil-Mu Ia mengatur alam semesta yang Engkau ciptakan, dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karya-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi mengatur kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata,
terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat
voluntas Tuam, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut ne nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos que somos Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae Tuae adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbationes securi expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Viatum est regnum et potestas et gloria in saecula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga penerima untuk menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
berjumpa dan memandang wajah-Mu bagai seekor rusa rindu akan air. Begitulah jiwaku rindu akan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau, Dikawal hidup dan kekal. Bilakah aku kan berjumpa dan memandang wajah-Mu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandang-Mu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti, berharap kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu? Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat ketika aku masuk kemah-Mu, dengan bernyanyi dan bersorak-sorai mengucap syukur bagi-Mu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ada ya? Ada 27. Oke. Akan ada. Makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan perjanjian baru. Di dalam kecemasan Tuhan mendampingi, apabila kita makan hidangan ilahi. Makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan perjanjian
kita berdosa diundang olehnya, supaya kita ikut menyantap tubuhnya. Makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan perjanjian baru. Sama lagu. Ada suku. Apa ya? Ujian 32. Apa santapan? Santapan pesiara, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau, oh kasih. Oh, dapatkan anak bismillah. Ya gani lagu. Ku dapatkan di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Ku dapatkan di telinga bunyi lagu yang kudus, juru selamat besertaku, dan hidupku ditebus. Ku dapatkan di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Bumi penuh dengan buah karya-Mu ya Tuhan, Engkau menganugerahi roti dari dalam tanah dan anggur yang menggembirakan hati manusia. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami sebagai gereja-Mu dan menganugerahkan Ekaristi sebagai daya pemersatu bagi kami. Semoga gereja-Mu semakin berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga semakin banyak orang diantar kepadamu, sampai kelak menerima anugerah kebahagiaan abadi di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk. Umat sekalian, ada informasi untuk kita semua, bisa dibaca di Warta Liturgi, khususnya di bagian terakhir halaman 8, ada ajakan dari Bapak Uskup untuk open donasi bela rasa bagi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores. Sumbangan Anda bisa ditransfer di nomor rekening yang tercantum di sini, ya, atas nama Keuskupan Manado.
Kalau ada juga yang mau memberi secara langsung, tentu dibuka kesempatan. Entah langsung di keuskupan atau melalui paroki, silakan. Tapi dianjurkan tentu disalurkan melalui rekening yang sudah tercantum di warta liturgi ini. Terima kasih kepada semua petugas liturgi pada hari ini, kepada kantores, kepada para lektor dan pemazmur, juga kepada organis dan kepada animator dan para misdinar yang telah menjalankan tugas dengan baik, dan kepada kita semua umat yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-21 ini. Mari kita berdiri, kita tunduk di hadapan Tuhan, mohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama kamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.